Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang komunikasi efektif. Nah, sebelumnya kegiatan komunikasi itu sudah pasti ya menjadi sebagian besar kegiatan kita pada sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, antar kelompok, organisasi, ataupun masyarakat. Nah, kalau lebih teliti lagi, banyak sekali kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan itu belum tercapai. Bukan tujuan komunikasi secara egois, tetapi tujuan komunikasi yang lebih pada tidak adanya saling kesepahaman. Nah, untuk itu perlu beberapa pemahaman yang baik ya, baik tentang pokok-pokok komunikasi. Nah, dalam Al-Quran itu banyak menggunakan istilah komunikasi. Dalam Al-Quran yang pertama ialah qaulan baligho, yakni komunikasi yang jelas. Kemudian qaulan saqila, komunikasi yang serius. Dan qaulan sadida, berkata dengan tegas dan pada tempatnya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi merupakan kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Nah, jadi komunikasi itu pasti melibatkan dua pihak ya, yaitu kegiatan penyampaian pesan kepada pihak lain. Si A berbicara dengan si B menyampaikan satu pesan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesamaan pandangan agar tidak terjadi kesepahaman, tidak saling kesepahaman. Jadi ketika bertukar pikiran itu dia mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada elemen-elemen dalam komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikator, yakni orang yang menyampaikan pesan. Sudah pasti ya, jadi elemen-elemen ini pasti ada dalam proses komunikasi. Kemudian yang kedua itu ada pesan, yakni ide atau informasi yang disampaikan. Nah, yang ketiga itu ada media, yakni sarana komunikasi. Nah, kita ini karena jarak jauh, kita memanfaatkan media handphone ya, media HP sebagai sarana komunikasi agar tetap berjalan seperti kita bertemu ya. Jadi meskipun kita jaraknya jauh gitu,
kita tetap menjalankan proses pembelajaran dengan menggunakan media yang ada, seperti itu. Kemudian ada komunikan, yakni audiens atau pihak yang menerima pesan, ya. Jadi tadi telah dikatakan bahwasannya komunikasi itu akan terjadi jika ada dua pihak, ya. Tidak mungkin berkomunikasi hanya satu pihak. Kalau misalkan berbicara sendiri itu tidak dinamakan komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada umpan balik, yakni respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Nah, ini bisa berupa tanggapan ataupun pertanyaan ataupun kritik, juga saran. Nah, ini komunikasi yang baik itu pasti melibatkan elemen-elemen yang baru saja kita bahas. Nah, dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan atau ide, ada yang menerima atau mendengarkan pesan, ada pesan itu sendiri, ada media, dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Nah, secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Nah, kemudian apa sih fungsi komunikasi? Nah, yang pertama ialah membangun konsep diri. Nah, yakni cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika melakukan komunikasi itu pasti seorang komunikator itu bisa membangun konsep dirinya dengan merubah cara pandang atau sikapnya terhadap dirinya dengan sikap yang positif, dengan cara pandang yang positif. Nah, jadi dengan komunikasi, konsep diri seseorang itu bisa lebih tertata, bisa lebih terarah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, eksistensi diri. Nah, eksistensi di sini itu bukan berarti ingin menjadi lebih baik dari orang lain, ya. Menjadi eksis, ya, paling eksis gitu, ya. Bukan seperti itu. Nah, namun dengan adanya komunikasi itu agar kita lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan sebuah pesan dan juga dalam mendengarkan sebuah pesan. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai fungsinya sebagai kelangsungan hidup, tentu saja, ya. Ketika kita melakukan proses komunikasi ataupun ketika kita berkomunikasi itu pasti untuk kelangsungan hidup, ya, sudah pasti. Nah, misal nih kita ambil contoh ketika kita tersesat misalkan, ya, apa yang kita lakukan, ya, pasti kita bertanya, ya. Nah, bertanya disitulah kita mendapatkan informasi, ya, oh, jalannya salah, harusnya ke sini gitu. Dengan kita bertanya, kita bisa ke jalan yang tepat lagi, diberi arahan, ya, oleh yang kita tanya. Kemudian memperoleh kebahagiaan. Nah, dengan komunikasi untuk memperoleh kebahagiaan, pasti ketika pihak satu dengan pihak lain itu saling satu pemahaman, ya, itu sudah pasti akan memperoleh kebahagiaan. Kita bisa nantinya saling bertukar pikiran, saling sharing-sharing, ya. Ketika kita ada masalah, ketika kita punya ilmu baru, kita sampaikan gitu kan. Pasti teman yang kita ajak bicara, lawan bicara kita, nah itu kita akan memperoleh kebahagiaan, kita akan mendapat pengetahuan baru, ilmu baru gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, ketika
ketika kita mempunyai masalah dalam diri kita, kita punya unek-unek misalkan nih dalam satu organisasi, kita itu merasa kok gini gitu ya, ada ketidak ada ketidaksinkronan gitu ya, kita harus sampaikan gitu, karena sejatinya segala permasalahan itu akan selesai dengan komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, proses pencapaian kesepakatan itu lazimnya berlangsung secara bertahap. Karena itu, lebih awal kita perlu memperhatikan 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi. Nah, yang pertama, kita harus bisa membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan, ya. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan, kita harus bisa membuat komunikan itu mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua ialah membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Nah, ketika kita menyampaikan pesan ya, menyampaikan sebuah informasi, kita harus bisa membuat komunikan itu memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Jangan sampai mereka bingung karena kita tidak jelas menjelaskan, karena kita tidak jelas menyampaikan informasinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat pendengar menyetujui apa yang mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Nah, misalkan ketika presentasi ya, atau dalam forum diskusi nih. Nah, ketika diskusi ya, misalkan kita membahas mengenai pengetahuan nih. Kita sebagai komunikator mendapat referensi bahwasannya pengetahuan itu sudah pasti ya, sudah pasti kebenarannya ya. Tetapi ada misalkan teman lain, teman audien ya, atau komunikan itu berpendapat bahwasannya pengetahuan itu tidak pasti gitu. Jadi setiap orang itu punya argumentasinya masing-masing gitu. Jadi tidak harus apa yang kita katakan pasti disetujui gitu ya. Tidak demikian. Kemudian yang keempat ialah membuat pendengar mengambil tindakan dengan apa yang sesuai dengan maksud kita. Nah, pendengar mengambil tindakan. Jadi contohnya ketika kita memberikan nasihat, memberikan petuah ya. Ketika kita misalkan mendengar ceramah ya, oh harus begini gitu ya, kata penceramah itu, kita ada feedbacknya gitu kepada komunikan ya, kepada audiens gitu. Oh berarti kita sudah belajar ini, intinya diterapkan dalam kesehari-harian. Jadi ada feedback yang baiknya gitu. Kemudian yang terakhir ialah memperoleh umpan balik dari pendengar. Nah, komunikasi yang baik itu harus ada umpan balik ya dari pendengar, harus ada respon ya. Baik itu berupa tanggapan ataupun berupa pertanyaan ya. Dimana ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu harus ada respon ya, harus ada respon dari lawan bicara kita. Nah, oke, lanjut. Kualitas komunikator efektif ya. Nah, yang pertama ialah menilai orang. Nah, seorang komunikator itu pasti tahu mana yang penting dan yang menghargai kontribusi orang lain ya. Jadi seorang komunikator yang efektif itu bisa menilai
orang ya. Jadi dia tahu ketika dia menyampaikan sebuah informasi, dia tahu misalkan dalam forum diskusi ataupun forum seminar misalkan, dia tahu, dia bisa memperhatikan siapa saja yang menghargai dia, kemudian dia bisa tahu gitu ya, mana yang memperhatikan, mana yang tidak, mana yang menganggap penting informasi yang dia sampaikan, mana yang tidak. Nah, kemudian yang kedua ialah mendengarkan secara aktif, yakni berusaha keras memahami keinginan dan masalah orang lain. Nah, jadi ketika terjadi proses komunikasi ya, itu kita harus bisa menjadi pendengar secara aktif, yakni bisa memahami apa sih gitu ya keinginan dan masalah dari orang tersebut seperti itu. Kemudian bijaksana, yakni memberikan kritik secara halus, tidak misalkan kita tidak mengkritik dia di tempat umum secara kasar lagi. Tidak demikian ya. Kemudian konstruktif dan secara hormat. Kemudian memberikan pujian. Nah, menghargai orang lain dan kontribusi mereka di depan umum. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah konsisten, yakni mengendalikan suasana riang ya. Ketika suasana sedang pada dia misalkan kalau kita mau apa ya, krik-krik gitu ya. Kita harus bisa mengendalikan suasana itu menjadi riang ya. Dan juga kita harus memperlakukan sama bagi semuanya, tidak boleh membeda-bedakan ya. Kena ini mah teman dekat ataupun siapa gitu dibedakan dengan yang lainnya. Tidak demikian ya. Harus disamaratakan. Kemudian mengakui kesalahan. Nah, seorang komunikator itu harus punya kemauan untuk mengakui kesalahan. Misalkan dalam berdiskusi ataupun menyampaikan informasi ada sebuah kesalahan, kita harus mengakuinya. Kemudian memiliki rasa humor. Nah, untuk bisa mempertahankan posisi yang menyenangkan dan pendekatan yang enak ya. Tidak mungkin ya misalkan ketika ada forum ataupun kita sedang berbicara terus saja serius. Itu akan sangat membosankan ya. Nah, untuk itu kita harus memiliki rasa humor untuk mencairkan suasana. Kemudian memberikan contoh yang baik, yakni dengan cara melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Ketika kita memberikan contoh yang baik, itu orang lain pasti meniru apa yang kita lakukan. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas, yang lugas, kemudian yang tepat. Nah, kata-kata yang lazim, konkret, pemberian petunjuk yang menyentuh perasaan penyimak, itu hindari kata-kata bercita rasa buruk ya, itu harus dihindari. Dan juga kata-kata langsung. Ketika berkomunikasi, kita pasti memiliki persepsi tertentu pada pendengar. Nah, begitu pula sebaliknya. Kekeliruan yang sering terjadi dalam proses komunikasi ialah ketika seseorang menyampaikan informasi dengan ukurannya sendiri. Ini harus dihindarkan ya, karena komunikasi itu senantiasa ya melibatkan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ialah meningkatkan kemampuan menyimak secara efektif. Yang pertama ialah memberikan perhatian. Jadi ketika komunikator menyampaikan pesan kepada kita, itu kita harus bisa memberikan perhatian ya. Kita harus berusaha bisa memberikan perhatian. Kemudian yang kedua, memahami komunikasi verbal dan nonverbal. Ketika seorang komunikator memberikan informasi yang secara verbal ya, secara langsung maupun secara nonverbal dalam bentuk apapun itu, bisa
bisa dengan alat bantu spidol misalkan, ataupun dengan PowerPoint. Nah, kita harus bisa memahaminya, kemudian menyimak untuk menganalisa dan mengevaluasi. Nah, kita harus bisa menyimak ya, harus bisa menganalisis apa sih yang informasi yang disampaikan kepada kita gitu. Kemudian yang terakhir ialah meningkatkan keahlian menyimak antar personal. Ya, disinilah ketika sebuah proses komunikasi berjalan ya, ketika kita mampu menyimak secara efektif ya, itu kita bisa meningkatkan keahlian menyimak ya dalam menyimak informasi yang disampaikan. Nah, Larry King yaitu seni berbicara ya, beliau seorang seni berbicara berkata, Anda akan mampu menyusun pikiran Anda dengan lebih mudah dan lebih efektif jika Anda mengingat-ingat struktur pembicaraan. Apa yang akan dibicarakan, apa isi pembicaraan, dan apa yang telah Anda bicarakan. Nah, jadi ketika kita berbicara itu ada strukturnya ya, ada konsepnya gitu. Jadi tidak asal berbicara gitu, tetapi ada strukturnya. Apa sih yang akan kita bicarakan gitu. Jadi konsep heula lah gitu ya. Kalau kata kita mah, jadi menyusun dulu apa yang akan kita bicarakan, kemudian apa sih isi pembicaraannya gitu, eh, dan apa yang telah Anda bicarakan seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf ya, kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga masih dalam proses belajar ya, tidak ada sedikit pun niatan untuk menggurui ataupun mapatahan ya. Tetapi kita di sini saling belajar, sama-sama belajar. Silakan bagi teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya di grup WhatsApp. Ya, mungkin itu, mohon maaf atas kesalahan saya. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.